Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 15, yaitu ada Atira Alifia Setiawan, Rizkia Nur Khariza, Samuel Andrus Yahaan, Safiah Inasafa, dan Ivan Anugrah akan membahas tentang IKOR. Tapi sebelumnya, apakah kalian tahu IKOR itu apa? IKOR merupakan instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online yaitu e-filing, taksiran panjar biaya secara elektronik yaitu e-SKUM, pembayaran panjar biaya secara online yaitu e-payment, pemanggilan pihak secara online yaitu e-summons, dan pengadilan secara online yaitu e-litigation. Semua itu dilakukan melalui media elektronik. IKOR merupakan salah satu bentuk implementasi dari SPBE, yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana yang tercermin dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan secara elektronik. Berikut merupakan lingkungan yang menyediakan IKOR. Yang pertama ada pengadilan negeri, yang kedua ada pengadilan agama atau mahkamah syariah, yang ketiga yaitu ada pengadilan militer, yang keempat ada pengadilan tata usaha negara. Dalam pelaksanaannya, IKOR didasari oleh beberapa peraturan. Berikut ini beberapa dasar hukum IKOR. Yang pertama, ada Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Yang kedua, ada Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Yang ketiga, ada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau SK-KMA Nomor 122-KMA-SK-7 tahun 2018 tentang pedoman tata kelola pengguna terdaftar sistem informasi pengadilan, dan yang terakhir ada keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama atau Dirjen Badilak nomor 1294 tahun 2018 tentang pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Menggunakan IKOR tidaklah rumit, kita hanya perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita akses layanan IKOR melalui ikor.mahkamah-agung.go.id. Kemudian kita klik login dengan menggunakan email dan password yang telah terverifikasi. Langkah selanjutnya kita pilih pengadilan untuk berperkara dengan cara klik tambah gugatan. Kemudian kita klik lanjut pendaftaran. Maka nanti kita akan mendapat nomor registrasi online. Langkah selanjutnya kita klik daftar. Nah, di sini kita perlu mendaftarkan surat kuasa, dan surat kuasa tersebut harus kita upload dengan format file JPG atau PDF. Dan jangan lupa untuk melengkapi data-data pihak yang berperkara dan data-data pihak penggugat. Kemudian langkah selanjutnya kita klik tambah pihak untuk menambahkan pihak tergugat, dan jangan lupa juga kita isi data pihak tergugat dan isi pula data pihak pendaftaran gugatan. Kemudian langkah selanjutnya kita klik lanjut upload berkas. Nah, di sini berkas yang perlu diupload yaitu surat gugatan dan surat persetujuan prinsipal. Nah, kemudian kita klik lanjut perhitungan SKUM panjar perkara. Maka nanti akan muncul komponen panjar perkara dan akan keluar rincian panjar perkara dan total biaya panjar perkara. Langkah yang terakhir yaitu klik lanjut pembayaran, dan nanti kita bayar dengan menggunakan virtual account yang sudah disediakan. Jika semua langkah-langkah tersebut sudah dilakukan, maka pendaftaran gugatan online sedang menunggu proses verifikasi dan nomor perkara. Berikut merupakan keuntungan saat menggunakan IKOR. Yang pertama, administrasi perkara lebih cepat, mudah, dan transparan. Administrasi persidangan lebih cepat, biaya perkara lebih murah, pendokumentasian administrasi perkara dan persidangan yang lebih baik. IKOR yang efektif dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga para advokat yang seringkali mengantri dan menunggu cukup lama saat hendak melakukan persidangan di pengadilan. IKOR merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan atau justice seeker, selain tentunya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif, dan efisien. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan IKOR dalam persidangan. Yang pertama, karena dilakukan dalam jaringan, jadi harus memiliki jaringan yang kuat dan stabil. Hal ini merupakan permasalahan yang kerap terjadi, mulai dari pelaporan awal hingga pelengkapan berkas-berkas sidang sering mengalami gangguan sinyal.
Yang kedua, dalam pelaksanaan sidang kurang terstruktur. Menurut Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Ibu Asfinawati menceritakan pengalamannya ketika menangani koalisi masyarakat sipil di Jakarta. Beliau mengatakan tidak jelas ruangnya di mana dan kapan dapat mengajukan keberatan terhadap pihak lawan sebelum diputuskan hakim. Jadi kolom catatan persidangan menjadi tidak efektif. Lalu kerap kali terjadi permasalahan atau berkas persidangan. Hal ini yang niat awalnya adanya e-court itu untuk mempercepat persidangan justru malah menunda bahkan memperlambat atau meniadakan persidangan dan diganti menjadi persidangan secara offline. Selanjutnya, menyulitkan advokat dalam berhubungan dengan kliennya. Menurut Ketua Umum DPN Per Adi, Bapak Junifer Girsang mengatakan, e-court dapat menyulitkan advokat dalam mengurus perkara kliennya, padahal dia sudah menjadi kuasa hukum dari kliennya. Selain itu, adanya e-court juga menyebabkan antara advokat dengan klien tidak harus saling bertemu, sehingga mempersempit adanya interaksi secara langsung dari keduanya. Implementasi e-court di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Berawal dari bulan Agustus sampai November 2015, Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik peradilan 2015. Kompetisi inovasi merupakan salah satu bentuk upaya Mahkamah Agung RI untuk mengapresiasi dan mendorong budaya berinovasi lembaga peradilan demi terciptanya kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik. Sebagaimana telah diketahui bahwa peradilan di seluruh Indonesia sudah mulai menjalankan inisiatif atau inovasi pelayanan, seperti pendaftaran perkara secara online, delegasi bantuan, panggilan online, SMS gateway, hotline pengaduan, dan lain sebagainya. Bagi Mahkamah Agung, semangat inovasi harus dipelihara dan didukung karena sejalan dengan amanat pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan ringan biaya. Yang kedua ada pemberlakuan e-court di Indonesia. Pemberlakuan e-court tentu saja memberikan perubahan sistem peradilan yang bersih bagi orang-orang yang menginginkan keadilan dan kepastian hukum. Dirjen Badilo Mahkamah Agung menyatakan bahwa penggunaan layanan e-court dalam administrasi perkara pada dasarnya atas kesediaan kedua belah pihak yang berperkara. Artinya, tidak diwajibkan secara penuh menggunakan sistem online, namun bisa dilakukan secara manual. Apabila salah satu pihak yang berperkara menolak menggunakan layanan e-court, maka perkara akan disidangkan dengan prosedur biasa. Perma menghendaki persetujuan para pihak untuk menggunakan sistem e-court atau tidak. Lahirnya aplikasi e-court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia atau Justice Reform yang mensinergikan peran teknologi informasi IT dengan hukum acara IT for Judiciary. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih.